Kasih aku 9 menit dari waktu kamu, 9 menit aja, dan sebagai gantinya aku bakal kasih kamu resep rahasia buat upgrade skill storytelling kamu. Kamu pernah kan udah capek-capek buat konten, nulis caption yang panjang, ngedit sampai subuh, tapi pas diupload sepi, gak ada yang nonton sampai selesai. Itu bukan karena konten kamu jelek, bukan juga karena algoritma lagi gak suka sama kamu. Itu karena kamu belum pakai bahasa yang dimengerti sama audiens zaman sekarang. Bahasa itu adalah modern storytelling. Lupain sama teori-teori basi yang pernah kamu pelajari tentang storytelling. Di video kali ini aku bakal share 5 resep rahasia storytelling modern yang dipakai sama kreator-kreator sukses untuk bikin audiens mereka ketagihan nonton konten mereka sampai selesai. Kamu siap? Oke, resep yang paling krusial dan paling penting untuk kamu pahami bagian pertama, the 3-second rule. Kamu cuma punya waktu 3 detik aja, 3 detik buat bisa nangkap perhatian orang ataupun audiens kamu. Jadi buang jauh-jauh gitu ya intro basi yang pernah kamu pakai, misalkan kayak halo guys, aku Nazim Badila, basi banget, gak pernah berhasil. Langsung mulai dengan hook yang kuat, bisa dengan mencoba pakai pertanyaan. Misalkan kamu pernah gak capek sama kerjaan kamu? Atau yang kedua, statement kontroversial, misalkan contoh skincare itu sebenarnya gak penting. Atau yang ketiga, kasih visual yang aneh, yang unik gitu ya, yang orang gak pernah mikir bakal dikasih visual seperti itu. Intinya dasarnya adalah buat bikin orang audiens itu berhenti scroll dan nanya gitu ya, ini apaan nih? Gitu. Itu kunci pertama untuk ngebuat orang mau nonton video kita. Dan bagian pertama dalam storytelling modern. Hook bisa berbentuk yang lainnya juga. Bisa kasih angka untuk ngebuat apa yang kita mau sampaikan jadi lebih mudah ataupun gampang untuk bisa dipahami oleh audiens kita. Atau kasih kata-kata superlatif yang ekstrim kayak paling atau kata-kata yang bikin orang gak mau ketinggalan infonya. Karena kalau bagian pertama ini aja kamu belum berhasil untuk bisa maksimalin gitu ya, gimana ceritanya orang bisa lanjut ke bagian selanjutnya gitu ya, nonton konten kamu selanjutnya kalau mereka aja gak mutusin untuk berhenti di konten kamu. Orang sekarang gampang terdistraksi. Kalau intro dari cerita kita ataupun konten yang kita buat itu ngebosenin, audiens akan milih buat skip konten kita. Apalagi kalau kita buat konten pendek kayak di TikTok atau Instagram Reels. Gampang banget buat skip konten kita. Tinggal satu swipe aja, udah dapet konten baru lagi. Setelah kamu udah bisa maksimalin hook ataupun juga the 3-second rule tadi, gitu ya, kita masuk ke bagian kedua, the what why combo. Kebanyakan storyteller pemula ataupun membuat konten pemula, gitu, mereka suka mulai dengan kapan dan juga di mana, gitu. Kayak contoh misalkan kemarin aku di kantor gak menarik, ngebosenin banget. Storyteller modern itu mulai dengan apa dan kenapa. Apa yang terjadi dan kenapa yang terjadi itu penting dan perlu diketahui oleh audiens kamu. Contohnya daripada kamu bilang kemarin pas meeting bos marah-marah, kurang menarik. Coba ganti jadi ada satu kalimat yang buat kamu bisa dipecat dari kerjaan kamu. Itu apanya? Lalu kemarin aku hampir ngomongin hal itu. Itu kenapa ini menjadi penting buat audiens kita. Lihat kan ya perbedaan dari kita awalnya menggunakan kapan dan di mana menjadi apa dan kenapa. Ini adalah trik sederhana untuk membuat cerita kita jadi lebih menarik lagi. Dan ketika kita ngasih tahu apa yang bakal terjadi, itu kita bisa set ekspektasi dari audiens kita. Jadi audiens kita bisa langsung paham tentang apa yang bakal terjadi atau apa yang bakal kita ceritakan kepada mereka. Dan ngasih tahu alasan kenapa cerita kita penting buat mereka ataupun kenapanya gitu ya. Ini bakal membuat orang jadi lebih tertarik untuk invest kepada cerita yang mau kita sampaikan. Hingga akhirnya harapannya mereka mau nonton konten kita sampai selesai. Karena ada pertanyaan yang harus mereka bisa terjawab di kepala mereka, yaitu kenapa ini menjadi penting buat mereka. Ini yang paling penting. Selain nyampein apa yang bakal terjadi, kita wajib banget untuk coba dorong bikin audiens jadi paham kenapa ini penting buat mereka tahu atau buat mereka dengar. Misalkan sebagai contoh, aku bakal bahas tentang cara buat video bagus gitu ya. Entah pakai HP ataupun pakai kamera. Itu adalah apanya, hal yang mau kita bahasnya. Setelahnya aku sampaikan kalau mereka bisa bikin video yang bagus, mereka bisa buat konten yang lebih menarik lagi di media sosial hingga bisa mereka dapetin cuan dari sana. Itu kenapa yang aku sampaikan perlu buat mereka dengar. Karena mereka jadi tahu alasan kenapa yang kita sampaikan penting buat mereka. Dalam kasus ini, mereka bisa dapat cuan dari buat video bagus, yaitu untuk buat konten.
Setelah kita mulai dengan hook, lalu kita mulai dengan apa dan kenapa, itu bisa ngebuat orang ataupun audiens kita jadi penasaran, kepo gitu ya, sama apa yang kita sampaikan. Tapi bakal belum selesai untuk ngebuat mereka mau nonton sampai selesai. Makanya kita masuk ke bagian ketiga, the roller coaster arc. Cerita yang bagus itu bukan kayak kora-kora yang cuma naik turun satu kali doang, tapi kayak roller coaster yang ada banyak tanjakan dan juga turunan yang ngebuat orang jadi ngerasa nagih. Ini namanya rehooking. Setelah kita nyampaikan satu poin, satu pesan gitu ya, kita kasih pancingan baru lagi buat bikin audiens kita jadi makin penasaran lagi. Misalkan contohnya gitu ya, setelah aku berhasil menyelesaikan misalkan masalah A gitu, aku kira permasalahan udah selesai, tapi ternyata ada permasalahan B yang jauh lebih gila lagi. Kata kunci yang bisa sering digunakan adalah kata-kata seperti tapi, meskipun gitu ya. Yang awalnya audiens mikir, ceritanya bakal landai aja gitu ya. Ternyata dibelokin sama kita dengan menggunakan kata-kata tapi seperti tadi. Dan ini bakal ngebuat audiens untuk gak berhenti nonton konten kita. Mereka bakal terus bertanya-tanya di kepala mereka gitu. Ada apa lagi nih terus selanjutnya gitu ya. Ada apa lagi gitu ya. Ini yang ngebuat mereka mau nonton konten kita sampai selesai. Tapi ada elemen penting untuk ngebuat audiens jadi ingat sama cerita kita di kepala mereka. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu hero versus villain. Kayak setiap film menarik, pasti ada lawan atau villain yang dihadapi oleh karakter utama di sana. Kayak Harry Potter, villain utamanya itu adalah Voldemort. Bahkan cuma satu villain utama ini aja bisa ngebentuk berbagai film, dari film pertama sampai film Deathly Hallows kedua, yang tetap menarik, semuanya tetap asik untuk kita ikuti sebagai penonton. Setiap cerita itu butuh lawan ataupun musuh, walaupun musuh itu gak harus selalu naga, monster gitu, ataupun manusia-manusia yang jahat memang gitu ya. Tapi juga bisa bentuk-bentuk lainnya yang ngebuat cerita kita menjadi lebih menarik lagi dan juga lebih mudah untuk diingat oleh audiens kita. Villain itu bisa dalam bentuk hal-hal yang dihadapi oleh audiens kita. Misalkan rasa malas, rasa nggak percaya diri, insecure gitu ya, atau perasaan-perasaan yang mungkin mereka rasakan gitu, yang menjadi tantangan terbesar dalam permasalahan perjalanan mereka. Dan itu adalah musuh yang harus kita perangi. Lalu hero-nya siapa? Hero-nya tentunya adalah audiens kamu. Posisi kamu bisa sebagai mentor ataupun guide yang akhirnya bisa ngasih solusi, ngasih saran, ngasih senjata untuk hero-nya, audiens kamu gitu ya, bisa melawan villain-nya, hal-hal yang mereka hadapi. Misal, karakter utamanya itu adalah penonton kita. Lalu villain ataupun lawan yang karakter utama ini akan hadapi adalah rasa males, nunda-nunda, dan juga perfeksionis. Dan dia punya impian untuk ngasilin uang yang banyak dan bisa keliling dunia, di mana lawan-lawan ini yang ngehambat karakter utama tersebut untuk dapetin apa yang dia inginkan. Akhirnya, dengan bantuan kita sebagai guide, ngasih karakter utama senjata dalam bentuk tips and trick dan juga saran, dia jadi bisa ngelawan villain ini untuk bisa dapetin apa yang mereka inginkan tadi. Dengan cara ini, audiens kita jadi merasa kalau mereka itu bagian dalam cerita yang sedang kita bangun, cerita yang sedang kita sampaikan. Tapi kalau kamu mau video kamu lebih rame lagi, lebih viral lagi gitu ya, kita masuk ke bagian kelima, yaitu the easy to share ending. Ini bakal jadi bagian paling penting dalam cerita ataupun modern storytelling dari konten kamu. Ngebuat akhir cerita kita itu simple dan juga mudah untuk diceritakan kembali oleh audiens kita. Jangan kasih kesimpulan dalam cerita ataupun konten kita yang ribet gitu. Itu bakal bikin orang susah untuk memahami cerita pada akhirnya. Cukup kamu tutup dengan satu kalimat sederhana untuk bisa mencakup semuanya. Misalkan hal yang bisa mereka screenshot gitu ya, hal yang bisa mereka share kembali di Instagram story gitu ya, ataupun juga ceritakan kembali ke teman-teman mereka ketika mereka lagi ngopi. Contoh, jadi intinya konsistensi itu bukan soal semangat, tapi soal sistem. Satu kalimat pamungkas penutup untuk membuat orang paham apa inti paling penting dalam cerita kita. Simple, kuat, dan gampang nempel di otak audiens kamu. Oke, sekarang kamu udah tahu ya cara untuk bisa storytelling yang lebih menarik lagi dengan menggunakan modern storytelling. Bisa digunakan di berbagai konten yang kamu buat, baik itu konten edukasi, konten bisnis, ataupun juga konten untuk ngebangun personal branding kamu. Tapi storytelling itu cuma bagian kecil yang perlu kamu mulai kuasain gitu. Masih ada banyak banget lagi skill-skill lain yang perlu kamu mulai. Makanya mending tonton video ini untuk bisa belajar langsung segera caranya mulai ngebangun personal branding kamu. Untuk apa? Untuk bisa bangun aset digital yang paling penting di era digital saat ini, untuk bisa ngebuka berbagai peluang lain yang bisa kamu dapatkan sekarang juga.